warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik sebagai pengamat atau observer, sebagai coach, dan sebagai coacher. Saya Feby Oktaviani Tanipo Eskom, guru di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Saya Yayu Abdullah dari SMP 1 Kuandang. Saya Yulis Nawati Estuna dari SDN 1 Kuandang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Olis. Waalaikumsalam Ibu Yayu. Sebelum kita mulai proses coaching pada hari ini, saya berperan sebagai observer pengamat akan melihat proses coaching nanti, di mana Ibu Olis sebagai coach dan Ibu Feby ya sebagai coaching. Nah, pada saat melakukan percakapan nanti terkait dengan yang nantinya yang akan saya tanyakan sama Ibu Olis, ada beberapa pertanyaan nanti, terus dia nantinya ada kaitannya dengan rubrik penilaian. Saya ingin mengharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Olis nantinya akan memiliki prinsip sebagai coaching. Ada 3 ya Ibu Olis. Yang pertama ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan kondisi. Terus juga Ibu Olis, saya menginginkan Ibu Olis juga itu bisa memiliki kompetensi dalam coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Dan juga nantinya dalam percakapan juga kiranya Ibu Olis dapat menerapkan alur tirta, yaitu di dalamnya ada tujuan, terus yang kedua ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu Olis bisa memahaminya ya? Iya Bu. Oke Bu Olis. Nantinya dalam rubrik penilaian nantinya akan menjadi suatu acuan yang nantinya yang akan kita lakukan pada proses coaching nanti. Oke Bu Olis, nantinya sekarang saya akan sudah 90%. Pertanyaan saya yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang bisa Ibu Olis kembangkan nanti? Ini Bu Yayu, dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan indikator kompetensi. Yang pertama, saya bisa menggali informasi coaching, saya bisa menjadi pendengar aktif, dan saya ingin dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Itu ya, jadi kompetensi yang Ibu Olis ingin kembangkan ada 3 ya. Kira-kira apa yang kompetensi yang spesifik apa yang Ibu Olis ingin kembangkan? Saya Bu berkeinginan dalam coaching ini saya lebih prioritas untuk meningkatkan kompetensi pada indikator dapat membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Ibu Olis ya. Terus kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Olis inginkan itu seperti apa? Jadi saya bisa menggali masalah coach saya sehingga coach saya dapat bercerita leluasa, dan yang berikut saya bisa membuat coach saya untuk mencari solusi yang tepat sehingga apa yang sebelumnya menjadi masalah bagi coach itu akan menjadi sesuatu yang bukan masalah dan tidak membebankan pikirannya. Ya, begitu Ibu Olis. Oke, baik Ibu Olis atas jawaban-jawabannya. Nah, sekarang silakan Ibu Olis melakukan coaching dengan coach yang dengan sebaik-baiknya. Nantinya
proses coaching sudah selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol kembali ya Ibu Olis. Baik Ibu Yayu. Silahkan Ibu Olis lakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu Feby. Waalaikumsalam Bu Oli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Olis bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Feby. Nah Ibu Feby kira-kira ada apa nih mau ajak ketemuan hari ini? Iya, Ibu Olis lagi tidak sibuk kan? Oh tidak. Oh iya. Jadi ini Bu Olis saya mau cerita sedikit sama Ibu Olis Ya. terkait permasalahan yang tengah saya hadapi saat ini, Bu Olis. Kira-kira Ibu Olis bisa meluangkan waktu? Oh bisa, saya sudah datang di sini berarti saya punya waktu yang luang untuk mendengarkan cerita, masalah, keluh kesah Ibu Feby pada hari ini. Masya Allah, iya. Jadi Bu Olis, masalah saya ini kan saya sebagai pengajar ya, sebagai guru yang tentu saja saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, dan saya memiliki niat untuk melanjutkan pendidikan saya pada studi S2. Nah, akan tetapi di sini yang menjadi kebingungan saya setelah saya menerima SK pembagian tugas itu, ternyata dalam 1 minggu jam saya itu penuh, Bu Olis. Wah, bagus Bu. Ya, jadi penuh. Jadi dalam 1 minggu itu hari Senin sampai dengan Jumat itu tidak ada waktu jeda ketika saya mengajar. Jadi Ibu Feby ingin melanjutkan S2 tetapi pada saat SK pembagian tugas yang dibagikan itu jadwalnya sangat padat. Ya, benar Bu Olis. Jadi itu masalahnya ya Bu Feby. Nah kira-kira dalam proses coaching hari ini apa yang menjadi harapan Ibu Feby? Ya, jadi harapan saya tentu saja dalam proses berbagi informasi ini kepada Ibu Olis, saya bisa mendapatkan solusi terbaik ya dari masalah yang saya hadapi, tentu saja Bu Olis. Ya, jadi kita hari ini duduk bersama, semoga bisa mendapatkan solusi dari masalah. Nah, Ibu Feby bisa ceritakan kepada saya lebih rincinya permasalahan ini seperti apa? Karena ini saya melihat wajahnya Ibu Feby begitu turun dari mobil sangat murung ya. Jadi bisa diceritakan semua apa masalahnya ya. Silahkan Ibu Feby. Jadi kan Bu Olis, posisi sekarang saya sudah mendaftar ya, saya sudah mendaftar di kampus, proses pendaftarannya sudah selesai. Saya juga sudah mencari beberapa informasi pada pihak kampus, pada Kaprodi, pada teman-teman yang sudah terlebih dahulu mendaftar, yang sekarang sudah semester di atas saya nanti. Perkuliahan itu karena kami kan kelas karyawan ya Bu Olis, jadi perkuliahan itu hanya akan ada di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Awalnya saya sudah berkomunikasi dengan beberapa rekan di sekolah, apakah saya nanti meminta dispensasi di hari Jumat, saya tidak mendapatkan jadwal mengajar karena berhubung perkuliahan saya ada di hari Jumat, jadi saya memohon untuk meminta dispensasi di hari Jumat. Setelah rapat pembagian tugas, ternyata jam saya penuh dan tidak ada jeda untuk bisa saya meminta dispensasi Bu Olis agar tidak mendapat jam mengajar di hari Jumat itu Bu Olis. Sehingga saya bingung, saya harus bagaimana, sedangkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru pun harus saya jalankan, tapi keinginan saya untuk melanjutkan S2 pun adalah niat yang sangat besar bagi saya. Wah, luar biasa ya masalah yang dihadapi oleh Ibu Feby saat ini. Kira-kira Bu, kalau kita skalakan masalah untuk menyelesaikan masalah pada hari ini itu pada angka berapa Bu? Sepertinya di angka 7 Bu Olis. Di angka 7 ya Bu Iya, ya. iya. Jadi insya Allah. Nah Ibu Feby, saya ingin menanyakan lebih detail apa yang menjadi
hambatan, ya, hambatan dalam masalah ini. Ya, jadi hambatan yang paling sangat saya rasakan ketika saya menghadapi masalah ini adalah yang pertama itu jam mengajar saya yang sangat banyak, dan hambatan yang kedua adalah saya tetap diberikan jadwal mengajar di hari Jumat yang awalnya saya meminta untuk didispensasi di hari Jumat, dan pada saat saya meminta dispensasi itu pihak sekolah masih mengarahkan saya untuk menyesuaikan dulu dengan jadwal yang ada, jadi kayak masuk ke kelas dulu, setelah itu ke kampus. Tapi nah ini juga menjadi hambatan ketiga saya, Bu Olis, karena waktu tempuh sekolah saya dengan kampus itu 2 jam perjalanan. Jadi kalau misalnya hari Jumat saya masuk mengajar di jam 8, saya akan tiba jam berapa di kampus, seperti itu Bu Olis hambatannya. Jadi tadi saya menggarisbawahi ada beberapa hambatan yang pertama itu dalam pembagian tugas diberikan jadwal yang padat. Yang kedua, pada hari Jumat yang awalnya meminta untuk dispensasi tidak diberikan jam dan akhirnya tetap diberikan jam. Kemudian yang ketiga adalah jarak dari sekolah Ibu Feby ke kampus itu lumayan jauh, ya, dan kita ketahui bersama jaraknya kurang lebih bisa ditempuh 2,5 jam ya Bu Feby. Nah, kira-kira Bu, selama ini upaya-upaya yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan sebelumnya yang telah disebutkan tadi apa Bu? Ya, jadi upaya yang saya lakukan itu tentu saja saya berkomunikasi langsung dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk bisa mendapatkan solusi seperti apa, dan setelah berkomunikasi dengan wakil kurikulum, saya berusaha juga untuk berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah. Ya, jadi setelah saya berkomunikasi dan saya bertanya ke beberapa rekan guru yang sebelum saya sudah melanjutkan S2, itu mereka menyarankan untuk saya mengusulkan yang namanya tugas belajar. Jadi itu adalah upaya-upaya yang telah dan akan Ibu Feby lakukan. Nah, kira-kira Bu, strategi apa atau rencana apa yang akan Ibu Feby lakukan agar upaya-upaya yang disebutkan tadi dapat tercapai? Iya, jadi setelah beberapa kali melakukan komunikasi dan mendapatkan beberapa saran dari teman-teman, jadi rencananya itu yang akan saya lakukan di awal adalah segera mengusulkan tugas belajar saya kepada pihak dinas, kepada pihak gubernur. Nanti akan saya usulkan di gubernur dan nanti akan diproses di BKD, dan setelah tugas belajarnya keluar itu akan saya berikan kepada ibu kepala sekolah sebagai bahan masukan dan bisa diarahkan ke depannya bisa seperti apa. Rencana saya seperti itu, Ibu Olis. Luar biasa ya Ibu Feby, rencana ataupun strateginya ke depan. Nah, tadi saya sudah mendengar rencana dan strategi. Kira-kira nih Bu Feby, ada di angka berapa keberhasilan dari rencana yang telah disebutkan tadi? Saya sangat berharap itu akan ada di angka 10 Bu Olis. Ya. Pasti berharap dong Bu ya, Iya, ada di angka iya. 10. Pasti. Nah, Bu Feby, untuk mencapai semua itu kita membutuhkan komitmen yang kuat. Nah, apa komitmen dari Ibu Yayu agar rencana ini bisa konsisten dilaksanakan? Iya, jadi komitmen yang akan saya lakukan ke depannya nanti setelah upaya yang sudah saya lakukan, rencana yang akan saya laksanakan. Jadi komitmennya itu adalah setelah semuanya sudah sesuai prosedur yang saya lakukan, saya berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru, dan terus berusaha menjalankan niat saya untuk meningkatkan kompetensi saya dengan melanjutkan studi S2 saya. Masya Allah ya Ibu Feby, insya Allah bisa terlaksana sesuai apa yang direncanakan. Nah Ibu Feby, sebelum proses coaching kita tutup ya dengan satu komitmen yang kuat dari Ibu Feby, semoga tercapai. Dan
Dan saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Feby setelah melakukan proses coaching bersama saya sore ini. Perasaan saya sangat senang sekali ya Bu Olis ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bisa lega setelah berkonsultasi atau berbincang dengan Ibu Olis. Saya merasa lega. Saya juga senang bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Olis sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Baik Ibu Feby, terima kasih kembali juga Ibu Feby telah mempercayakan saya untuk mendengarkan keluh kesahnya, dan semoga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud. Jadi Ibu Feby, proses coaching kita sampai di sini. Mari melanjutkan perjalanan masing-masing. Terima kasih Ibu Feby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Olis, selesai melakukan coachingnya Ibu Olis. Nah, alhamdulillah Bu, sudah selesai. Gimana Ibu Olis proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah ya Bu. Setelah selesai melakukan proses coaching, nah sekarang kita akan bertanya lagi Ibu Olis ya. Iya. Oke, pertanyaannya saya Ibu Olis, setelah Ibu Olis melakukan proses coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah tercapai yang Ibu Olis inginkan? Tadi kan saya menyampaikan kepada Ibu, saya ingin mencapai 3 indikator kompetensi dalam proses coaching, dan menjadi prioritas saya yaitu adalah meningkatkan indikator kompetensi dalam mengembangkan membuat pertanyaan berbobot. Nah, alhamdulillah Bu, tadi saya merasa dalam proses coaching bersama Ibu Feby, saya telah berhasil untuk melakukan proses coaching dan berhasil mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga coach saya itu bisa mengutarakan, bisa menyebutkan apa semua yang menjadi permasalahannya. Jadi saya bisa menggali semua informasi masalah yang dimiliki oleh coach saya. Iya Bu, betul sekali. Tadi juga saya sudah mengamati ya Bu, di mana Ibu Olis sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, terus coach juga dengan sangat berkonsentrasi untuk menjawab ya, sampai ia menemukan solusi dari permasalahan. Alhamdulillah Ibu Olis ya, kegiatan prosesnya coaching selesai. Terus yang berikut Ibu Olis yang akan saya tanyakan lagi, kira-kira apa yang Ibu Olis kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan lakukan tadi? Apakah ada lagi yang Ibu Olis inginkan setelah selesai proses coachingnya? Jadi Bu, insya Allah setelah proses coaching ya, alhamdulillah setelah proses coaching tadi selesai, kedepannya saya akan mengasah lagi kemampuan ataupun kompetensi dalam menggali lagi informasi masalah yang dimiliki oleh coach, dan saya ingin menjadi pendengar yang benar-benar aktif Bu, seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu Olis ya. Kedepannya kita mengembangkan lagi ya, supaya kompetensi kita tidak cuma berakhir di sini ya Ibu Olis. Oke, itulah pertanyaan saya Ibu Olis. Terima kasih ya Ibu Olis atas waktunya. Ya Ibu Sudah- Feby, Ya, terima oke. kasih. Sama Ibu Olis. Terima kasih Ibu Yayu. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Ibu Feby. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Feby. Alhamdulillah baik. Bu Yayu untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Kira-kira bagaimana, sudah siap? Iya Ibu Feby. Alhamdulillah siap. Oke, baik, siap ya. Oke. Jadi berhubung dengan tugas saya di sini sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Yayu ya. Yang pertama, ini saya penasaran nih Bu Yayu. Kemarin kan Ibu Yayu sempat melaksanakan kegiatan simulasi coaching ya? Iya. Kira-kira perasaan kemarin pada saat melakukan simulasi praktek coaching gimana? Ya, alhamdulillah lumayan ya kemarin tidak ada masalah.
kegiatan kali ini Ibu Yayu coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk awal Bu, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian ya, yang akan saya nilai nanti, yang masuk pada proses coaching ya. Itu kan dalam proses coaching itu akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kira-kira yang Ibu Yayu masih belum yakin di bagian kompetensi yang mana? Saya mengajukan pertanyaan yang belum. Oh iya, jadi Ibu Yayu masih merasa bahwa di bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot itu perlu dikembangkan lagi ya? Oke, yang terakhir nih Bu Yayu, apa yang Ibu Yayu inginkan dari coaching hari ini? Saya menginginkan nantinya coaching permasalahannya itu ya nanti akan menemukan solusinya, karena saya akan menggali keilmuannya sehingga dia dapat menemukan solusi untuk permasalahan. Baik, oke. Jadi harapan saya semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Yayu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah kompetensi yang Ibu harapkan untuk lebih dikembangkan itu akan jauh lebih baik. Ya Bu Yayu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk melakukan kegiatan coaching. Terima kasih, Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum Ibu Olis. Waalaikumsalam, Ibu Yayu. Gimana kabar Ibu Olis? Kabar saya secara fisik baik, Bu. Tapi secara pikiran mungkin saya punya banyak beban. Iya, saya juga lihat dari raut wajah ibu kayaknya ibu selalu termenung ya. Tidak biasanya Bu ya. Biasanya ibu itu saya lihat orang yang ceria. Nah hari ini saya lihat ibunya selalu termenung. Ya, kira-kira ada masalah apa? Begini, Bu, kemarin setelah saya pulang dari sekolah, itu tiba-tiba saya ditelepon oleh ibu pengawas, di mana saya diminta untuk mewakili Kecamatan Kuandang untuk mengikuti lomba apresiasi GTK tingkat kabupaten. Jadi itu permasalahannya Bu. Ya. Ibu diinginkan oleh pengawas untuk lomba GTK di tingkat kabupaten ya Bu. Iya, Bu. Terus Ibu Olis kira-kira harapan Ibu Olis pada percakapan pada hari ini apa? Jadi kemarin itu, Bu, setelah saya mendapat telepon, saya sangat bingung apakah saya menerima tawaran ini atau tidak. Jadi harapan saya pada hari ini dengan bincang-bincang dalam proses coaching dengan Ibu Yayu, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Ibu Olis ya, kira-kira alasan Ibu Olis tidak begitu kan Ibu Olis iya bisa mengembangkan kompetensi tuh Bu Olis, apalagi kita sebagai guru Bu Olis. Jadi begini, Bu, alasan saya ragu untuk mengikuti lomba, saya itu orangnya kurang percaya diri, Bu, ya. Jadi saya orangnya pemalu, sehingga saya mudah menjadi gugup ketika berbicara di depan umum. Apalagi ini kan Bu, lombanya tingkat kabupaten, jadi saya pasti akan kurang percaya diri. Intinya Ibu kurang percaya diri Iya, ya Bu. Ibu ya. Kira-kira dari masalah yang Ibu hadapi ini, dari kalau misalnya dilihat dari angka 1 sampai 10, kira-kira angka berapa Ibu? Ya, prediksi saya nih, Bu, ya. Iya. Dia ada di angka 6, Bu. Angka 6 ya. Iya. Terus hambatan Ibu tidak mau ikut itu kira-kira apa? Jadi yang pertama hambatannya itu ya
Bu, saya di rumah dan di lingkungan saya itu selalu menggunakan bahasa daerah. Jadi hambatan yang kedua itu saya kurang menguasai atau kurang mampu menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena keseharian saya itu paling banyak menggunakan bahasa daerah begitu. Oh begitu. Iya Bu. Terutama kepercayaan diri itu Ibu ya, terus bahasa kita ya, karena kita kesehariannya kita ya, jadi nanti itu takut nanti terbawa nanti ya Bu. Terus kira-kira upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi hambatan ini? Jadi Bu, upaya yang akan saya lakukan yang pertama, saya pastinya akan berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah sebagai atasan saya. Yang berikut, saya akan meminta saran dari ibu pengawas. Apakah ibu pengawas bersedia akan membimbing saya untuk mengikuti lomba? Dan yang berikut, yang ketiga, saya akan meminta bantuan dan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Apakah mereka juga bersedia untuk membantu saya dalam mengikuti lomba? Iya, betul sekali Bu Olis ya. Kita sudah mulai ada kiat-kiat untuk menghadapi hambatan ini. Insya Allah sih. Terus Ibu Olis, dari upaya Ibu Olis tadi sudah membakar padi, ada 3 ya Ibu Olis. Kira-kira rencana apa sih yang Ibu Olis bisa mewujudkan agar strategi ini bisa terwujud? Jadi rencana saya Ibu ya, baru rencana. Jadi yang pertama, saya akan kursus public speaking dulu. Iya betul. Saya akan kursus public speaking. Yang kedua, saya akan berusaha menguasai materi yang akan dilombakan. Dan yang ketiga, saya akan meminta bantuan, bimbingan, arahan dari ibu pengawas, ibu kepala sekolah saya, dan rekan-rekan sejawat. Minimal Bu, saya akan meminta mereka bersedia memvideo saya saat saya berbicara. Jadi saya bisa mengetahui apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan dari kemampuan saya dalam berbicara. Seperti Ya, itu. betul ya, intinya Ibu Olis ya, kita latihan ya. Jadi hilang Ibu Olis punya kepercayaan diri, ketika dilatih terus nantinya akan dengan sendirinya Ibu Olis akan memulai seperti itu. Iya, Ya. Oke Ibu Olis, sangat bagus sekali Ibu Olis ya, strategi yang Ibu Olis lakukan nanti. Terus Ibu Olis, dari rencana Ibu Olis tadi, nantinya kalau berhasil ya Ibu Olis, angka berapa nanti Ibu Olis inginkan? Pastinya Bu, setiap manusia pasti menginginkan sesuatu yang maksimal. Jadi saya sangat mengharapkan berada di, jika skalanya 1 sampai 10, maka saya mengharapkan berada di angka 10. Jika skalanya 1 sampai 100, pasti saya menginginkan angka 100. Masya Allah, iya betul Ibu Olis. Terus komitmen Ibu Olis kira-kira seperti apa? Jadi komitmen saya Bu, dalam hal ini saya akan berlatih secara terus-menerus. Komitmennya saya akan meningkatkan kemampuan saya secara bertahap. Iya, saya sedang menemukan solusinya. Terus perasaan Ibu Olis sekarang bagaimana? Setelah mengetahui proses coaching ini. Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Yayu. Dan terima kasih buat Ibu Yayu sudah bersedia pada hari ini meluangkan waktunya bersama saya. Iya, sama-sama Ibu Olis ya. Nanti Ibu Olis saya ingin dengar lagi setelah ini Ibu Olis ceritanya apa. Nanti rencana saksikan selesai, saya. Ibu Olis ya. Nanti saksikan saya ikut lomba ya Bu ya. Iya Ibu Olis ya. Terima kasih Ibu Olis. Terima kasih Ibu, saya permisi dulu. Iya. Izinkan Ibu saya bawa Ya, silakan. Oke, luar biasa coaching hari ini ya Bu Yayu. Tadi saya mengamati coaching yang dilakukan oleh Ibu Yayu bersama Ibu Olis, berjalan dengan baik. Kira-kira perasaannya gimana Bu setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa agak juga ikut senang ya, karena coach saya tuh saya lihat tadinya dia awalnya dia cara dengan saya
pokoknya kayak isu-isu begitu. Akhirnya sekarang sudah lega permasalahan. Baik, iya. Tadi prosesnya berjalan dengan baik karena saat saya melakukan pengamatan itu terlihat adanya alur tirta ya. Bagaimana Ibu Yayu melakukan coaching sebagai coach. Alur tirtanya itu ada tujuannya, mengidentifikasi masalah dari si coach dan menanyakan rencana aksi serta komitmen dan tanggung jawab dari coach tersebut. Oke. Yang ingin saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah Ibu Yayu dan Ibu Olis lakukan tadi, khususnya kepada Ibu Yayu sebagai coach, kira-kira menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari diskusi yang Ibu Yayu dan Ibu Olis lakukan? Indikatornya saya merasa senang coach saya itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu Olis dengan bercerita kepada Ibu Yayu sudah mendapatkan solusi yang nanti akan Ibu Olis lakukan pada saat meningkatkan kompetensi dirinya dalam persiapan mengikuti lomba ya tadi Bu ya. Iya. Kemudian juga tadi Ibu Yayu di awal berobservasi kita ya, Ibu Yayu mengatakan bahwa kompetensi yang ingin Ibu Yayu kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, Ibu Yayu sudah untuk kompetensinya yang pertama Ibu Yayu sudah presence ya, hadir secara penuh pada saat coaching. Yang kedua Ibu Yayu juga mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir nih yang mau Ibu Yayu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi di sini saya melihat itu sudah meningkat Bu ya. Sudah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada coach Ibu yaitu Ibu Olis bisa membuat Ibu Olis merasa nyaman dan mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang dia dapat. Ya, oke. Jadi untuk tugas saya sebagai observer sudah selesai ya Bu Yayu. Terima kasih kepada Bu Yayu dan Ibu Olis atas praktek coaching hari ini. Dan bisa memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa siapa saja bisa menjadi coach, akan tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan 3 kompetensi sehingga bisa tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi orang lain. Terima kasih ya Bu Yayu atas waktunya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Febi. Waalaikumsalam Bu Olis. Nah, apa kabarnya hari ini Ibu Febi? Alhamdulillah baik Ibu Observer. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa sudah siap nih diobservasi? Insya Allah siap Bu. Jadi insya Allah kegiatan coaching hari ini dapat berjalan lancar ya Bu Febi. Amin. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Febi karena saya sebagai observer dong. Jadi yang pertanyaan pertama, apakah Ibu Febi sudah menyiapkan rubrik penilaian? Ya sudah Bu, sudah disiapkan. Baik. Jadi rubrik penilaian ini akan menjadi acuan penilaian selama Ibu Febi melakukan proses coaching. Nah, Ibu Febi, sebelumnya saya ingin menanyakan apa kompetensi yang ingin Ibu Febi kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, jadi dari 3 kompetensi itu Bu Oli, saya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Jadi kompetensi indikator yang akan Ibu Febi harapkan pada hari ini adalah dapat berkembangnya kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dan semoga apa yang Ibu Febi harapkan dapat tercapai ya Bu Febi. Baik Bu Febi, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Febi untuk melakukan proses coaching ya. Jadi santai ya Bu.
Nanti setelah melakukan proses coaching, kita akan berbincang-bincang kembali, ya. Oke. Terima kasih Bu Iya, Feby. makasih Bu. Assalamualaikum Bu Yayu. Salam. Apa kabar hari ini? Oh gitu ya. Oh iya. Kemarin Ibu Yayu kan sempat WA ke saya ya. Katanya ada yang ingin Ibu Yayu bicarakan dengan saya. Kira-kira kalau boleh tahu Ibu Yayu mau berbicara apa nih dengan saya? Saya ingin cerita sama Bunda. Kebetulan saya kan sebagai pelayan. Terus anak saya ini ada satu orang. Ini anak tadinya rajin sekolah Bu, sudah pintar. Tapi dalam beberapa pekan ini, si anak ini sudah tidak aktif lagi. Bahkan dia tidak kelihatan lagi di sekolah. Begitu ya Bu. Jadi permasalahannya ini adalah perwalian Ibu sudah 2 pekan tidak masuk di kelas ya. Iya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut di obrolan kita ini Bu, kira-kira harapan Ibu dengan obrolan kita pada hari ini apa Bu? Saya menginginkan anak ini kembali seperti biasanya Bu. Sekolah. Sayang kan Bu, kalau dia tidak sekolah lagi, sekarang sudah kelas 9. Iya betul. Masa depannya nantinya bagaimana? Oke baik. Jadi harapannya Ibu bisa mendapatkan solusi ya dari obrolan kita. Saya ingin permasalahan ini selesai. Dari harapan tadi Bu, kira-kira Ibu sudah melakukan langkah apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan nih kira-kira? Saya pun sudah melakukan panggilan kepada kami, tapi tidak berhasil Bu. Jadi tidak mendapat sendiri Bu. Ibu melakukan pemanggilan kepada anak ini apakah sudah berulang-ulang kali atau Iya, Bu. Saya baru sekali memanggil anak ini. Terus ketika saya suruh tanya sama temannya, malah kabur Bu. gitu ya sampai kabur-kaburan ya? Iya. Jadi setelah Ibu baru memanggilnya sekali, rencana ke depan Ibu Yayu terhadap anak ini seperti apa? Saya mendengar rencana nantinya saya melakukan pemanggilan lagi ya Bu. Terus nantinya saya melakukan sedikit dari diskusi supaya saya bisa menemukan masalahnya seperti apa. Intinya kalau permasalahannya nanti ada hubungan kaitannya dengan lingkungan sekolah, saya nanti akan mencari orang yang terkait masalah tersebut. Dan apabila masalahnya hubungannya dengan keluarga, itu saya akan menghubungi. Mendengar tadi ini sudah upaya dan rencana Ibu ya, upaya Ibu untuk mengundang anak ini juga sudah ada, dan Ibu merencanakan untuk memanggil kembali anak ini dengan menanyakan akar masalah tadi. Itu sebenarnya rencana Ibu sudah bagus sekali ya kalau menurut saya. Kira-kira untuk menjalankan rencana ini pihak-pihak yang akan membantu Ibu ke depannya nanti siapa saja? Ya, tidak bisa seperti yang saya tadi katakan, kalau nantinya permasalahannya berkaitan dengan lingkungan sekolah, tentu saya akan meminta bantuan sama guru BK, terus dengan orang-orang yang memiliki masalah tersebut, saya akan cari siapa saja, saya akan bantu. Terus kalau nantinya permasalahannya dengan keluarga saya sebutkan tadi, jelas saya mengenal orang tuanya dan bagaimana masing-masing masalah. Luar biasa ya Bu rencananya. Kira-kira Bu ini akan dilaksanakan kapan? Dalam waktu yang dekat ini Bu, saya berencana setelah selesai proses coaching ini, mungkin besoknya saya akan langsung melakukan rencana. Baik.
lakukan, ada juga rencana yang Ibu akan rencanakan nanti. Kira-kira Bu Yayu komitmen apa yang akan Ibu Yayu lakukan dari upaya dan rencana tadi? Komitmen saya nantinya, kalau rencananya berhasil, saya nantinya akan kontrol anak-anak. Nantinya dia sekolah, ini bagaimana saya meminta teman-temannya Karena awalnya anak ini juga kan termasuk anak yang rajin Bu ya. Jadi harapan dari Bu Yayu anak ini bisa kembali sekolah lagi seperti biasa. Iya, itu harapan terbesar apalagi sebagai wali kelas ya Bu ya. Oke Bu Yayu, semoga nanti apa yang Ibu Yayu rencanakan, yang komitmen yang akan Ibu Yayu bangun bisa berjalan sesuai dengan harapan Bu Yayu. Insya Allah. Setelah kita ngobrol nih, gimana nih perasaan Bu Yayu? Hasilnya keluar Ibu, Masya Allah. pusing memikirkan permasalahan ini. Setelah berbicara dengan dokter, ya tenang kayaknya. Alhamdulillah, iya. Jadi saya juga berharap semoga Ibu Yayu bisa menyelesaikan masalah Bu Yayu sebagai wali kelas, karena permasalahan anak didik tentu saja akan menjadi permasalahan wali kelas juga yang perlu kita selesaikan bersama. Tetap semangat ya Bu Yayu menjadi perwalian. Iya, iya. Jadi selalu semangat dan tetap sehat ya Bu untuk mengurus anak bangsa Bu ya. Iya, oke. Mungkin kita cukupkan di sini ya percakapan kita Bu ya. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Mendapatkan sama-sama solusi. Saya mau balik ke ruangan ya Bu ya. Oke, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Bu Feby, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bu Olis, saya senang praktek coaching tadi berjalan cukup lancar. Ya, alhamdulillah ya Bu Feby, tadi proses diskusi berjalan dengan baik. Dan Ibu Feby tadi mengemukakan bahwa ingin meningkatkan kompetensi membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Iya, betul. Nah, bagaimana nih setelah melakukan kegiatan coaching? Apakah sudah ada menunjukkan indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan? Tadi kalau misalnya kayak dipresentasikan Bu Olis yang awalnya itu hanya 70%, saya rasa sudah meningkat ke 90%. Belum sempurna karena saya masih perlu lagi banyak belajar Bu Olis. Oke, jadi luar biasa, menarik sekali. Tadi saya sempat menyimak nih proses coachingnya, dan saya melihat di dalam proses coaching tadi Ibu Yayu lebih terbuka mengemukakan masalahnya, dan Ibu Feby telah menggunakan alur tirta dalam proses coaching tadi. Nah Ibu Feby, selanjutnya apa bisa saya menyampaikan penilaian saya? Boleh dong Bu Olis, kan bisa menjadi bahan masukan untuk saya ke depannya. Ya, jadi Bu Feby, tadi saya mengamati ya, saya melihat ekspresi wajah dari Ibu Feby itu agak terlihat tegang ya. Mohon maaf nih Bu Feby, agak terlihat tegang dan kaku menurut saya. Jadi semoga kedepannya Ibu Feby bisa melakukan proses coaching ya dengan lebih santai, lebih luas, sehingga Ibu Feby maupun coach akan merasa nyaman dalam proses coaching. Seperti itu. Iya Bu, tapi memang tadi saya merasa masih sedikit agak kaku, mungkin karena belum terbiasa Bu Olis ya. Jadi insya Allah kedepannya akan saya perbaiki kembali lebih baik lagi. Iya Ibu Feby, jadi usahakan ya Bu Feby ya untuk terus dikembangkan, karena sesuai dengan rujukan kita pada modul ini, di mana dalam melakukan coaching harus menerapkan alur rasa ya. Kita harus menerapkan alur rasa, yaitu kita harus mendengar lebih dalam dan memperhatikan apa yang coach rasakan ya. Jadi ketika coach merasa senang, Ibu juga akan merasa senang. Ketika coach dalam masalah, maka ekspresi yang Ibu Feby tunjukkan juga demikian.
Jadi sehingga coaching ini lebih nyaman dalam proses coaching ya, bukan hanya saja coach yang akan nyaman, tetapi coach juga harus merasa nyaman ya. Minimal ekspresi wajahnya lebih luas ya. Baik Bu Alis, terima kasih Bu Alis atas saran dan masukannya. Jadi begitu ya Bu Feby penilaian saya. Nah kira-kira tindak yang terakhir saya ingin tanyakan adalah apa tindak lanjut ya? Apa tindak lanjut dari kompetensi yang lebih ingin dikembangkan lagi pada kegiatan hari ini dan selanjutnya? Oke, baik. Karena tadi indikator yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Olis. Jadi saya mungkin akan banyak mencari referensi-referensi bagaimana bisa menjadi coach yang baik, dan dengan saran masukan dari Ibu Olis tadi mungkin bisa lebih tidak terlihat kaku, bisa menjadi pendengar yang lebih baik lagi. Kalau misalnya pendengar yang baik, saya salah satu adalah karakter yang pendengar yang baik Bu Olis. Jadi rencana kedepannya saya adalah terus meningkatkan kompetensi saya dengan membaca-baca artikel, mencari referensi-referensi di luar, ataupun bertanya dengan rekan sejawat saya. Jadi luar biasa sekali ya Bu Iya. Feby apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan di kemudian hari sehingga Ibu Feby bisa menjadi coach yang luar biasa. Iya, Ibu Olis. Terima kasih Bu Feby. Iya, terima Sampai kasih. ketemu lagi kita di sesi-sesi observasi selanjutnya. Iya, sama-sama Bu Mari Olis. Bu Feby, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu